Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u li ma ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir pada malam yang penuh keberkahan, itu malam Jumat. Pada malam hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat hikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak lupa dan lalai untuk tetap menghadiri majelis tadabbur Al-Quran pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa, tidak lalai kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harapan yang luas, harapan yang agung, bahwa kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Para hadirin sekalian, para santri yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini izinkan Al-Fakir menyampaikan firman Allah surat Al-Jin yang baru Fakir bacakan, yaitu ayat 7. Di sini Allah berfirman, a'udzu syaitonir rajim, wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Sungguhnya mereka jin mengira sebagaimana kamu orang musyrik Mekah mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Kita perhatikan pada saat ini, ya, tidak hanya kita yang bersama kita, yang ada yang telah Allah ciptakan, ya, yaitu para jin dan manusia yang bersama-sama saling mendampingi, ya, dari kalangan jin yang memang Allah ciptakan, ya, sebagai rahmat bagi kita, supaya kita bisa memberikan jadi pelajaran, mengambil pelajaran. Allah memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan saling mencari kelemahan antara satu dengan yang lain. Para jin juga diperintahkan Allah untuk rukuk dan sujud sama seperti kita, para manusia. Tapi memang perwatakan para jin dan manusia sesuai yang Allah perintahkan, ya. Allah perintahkan kepada mereka ibadah sama seperti kita. Tapi memang manusia dan jin selalu berbantah-bantahan, ya, dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman surat Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa kadzalika ja'alna likullin naba'in aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, ghurura. Bagaimana sampai kepada kita semua ya bahwa dunia itu mata'ul ghurur, menipu. Siapa yang menipu? Kalangan syaitan. Dari mana? Dari bangsa jin dan manusia yang suka membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Ya. Dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Prasangka buruk. Ya. Selama ini manusia dan jin selalu berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk di antara mereka karena saling mendampingi dan jadi ujian bagi masing-masing di antara mereka. Ya, kita harus memahami ini. Ya, tidak ada dari kita tidak ada tahu yang gaib. Ya, jadi tidak ada tipuan dan jenis apapun yang kita dengar ya selain firman yang telah Allah sampaikan kepada kita semua untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan karena dalam keraguan itu mereka lah ada di sana. Mereka selalu membisikkan ya dekat dengan kita ya. Sebagaimana Allah dekat dengan kita. Ya. Allah turunkan malaikat dengan tanda sudah Fakih sampaikan untuk mendoakan orang-orang beriman. Tapi juga Allah lepaskan korin-korin ini. Untuk apa? Untuk ujian bagi kita. Bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, Allah lepaskan dia. Para jin, ya, para syaitan minal jin, termasuk para syaitan dari manusia, ya, sama-sama. Ya, maka kita waspada dengan ini, selalu menjaga diri kita, selalu berharap perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan sama sekali, ya, karena al-ghurur akan selalu mendampingi kita untuk mencari kelemahan kita, masuk dari sisi-sisi yang sempit, supaya kita tergoda karena tipuan belaka mereka. Nah, ini kan disampaikan ya. Jadi tipuan itu bahasanya apa namanya perkataan yang indah maksudnya ya, disebut sini. Ya, zukhrufal qauli ghurur ya. Indah gitu ya. Apa yang disampaikan itu indah tapi menipu, menyesatkan kehidupan manusia, menyesatkan cara berpikir kita, kemudian menyesatkan pertindakan kita sehingga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kembali di surat Al-An'am ayat 128. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua. Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, wa qala awliya'uhum minal insi rabbanas tamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana allazi ajjalta lana. Di sini maksudnya para manusia ini menjadi saksi, ya, saksi atas kebersamaannya dalam maksiat kepada Allah. Mereka bersaksi, mereka mengakui bahwa mereka berdusta selama ini. Mereka mengakui bahwa mereka itu berprasangka kepada Allah. Mereka mengakui bahwa mereka itu maksiat kepada Allah. Ya, jadi nggak bisa menolak lagi. Ya, kalau kita baca kitabmu sendiri, maka mereka akan menyampaikan sendiri kulit mereka, ya, tulang mereka, daging mereka, mata mereka, tangan mereka akan menyampaikan hal yang sama, menjadi saksi. Ya, maksudnya di sini seperti itu ya. Qalan naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Ya. Maka Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah menghendaki lain.
Sungguh Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya. Saling mengikuti satu antara lain. Sudah menikmati maksiat kepada Allah, maka mereka akan mengakuinya. Ya. Mereka mengakuinya bahwa saya telah maksiat ya Allah. Tidak bisa mengatakan saya tidak maksiat ya Allah. Tidak. Yang mengatakan saya maksiat. Saya menikmati saya bersama mereka. Ya. Mereka mengakui bahwa mereka bersama para jin tadi durhaka kepada Allah. Mereka mengakui. Ya. Jadi mereka tidak bisa menipu Allah di saat berhadapan dengan Allah. Maka iqra kitabak, buka kitabmu sendiri, buka kitabnya, membaca sendiri yang digantungkan di leher mereka nanti di yaumil akhir. Ya, Al-An'am 30. Qul syaitan rajim, ya ma'syarul jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Jadi sudah, itulah makanya ditanya sama Allah. Allah akan menaik secara zahir. Nah, makanya saya bilang, ya, kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Paham ya? Kenapa kok tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena Allah akan bertanya pada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau menyampaikan pada mereka Tuhan itu 1 atau 2 atau 3? Lah, tidak ya Allah. Aku tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Aku berlepas diri daripada apa yang mereka persangkakan kepadamu. Jadi akan ditanya secara zahir. Ya, bukan kita ngomong terus, oh kan hanya di bibir saya, hati saya enggak. Enggak boleh. Imam Nawawi menyampaikan hal yang sama. Kalau mau niat itu bil lisan bil qulub. Dengan niat di lisan kita dan di hati kita bersama-sama. Itu dari itu niatnya baru sempurna gitu ya. Jadi bukan berarti kita terus mengatakan terus kita berpura-pura, nggak bisa berpura-pura dengan halnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena hukum Allah itu jelas benang putih dan hitamnya, hak dan batilnya jelas, diberikan furqan sama Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang mencari karunia Allah, orang yang beriman kepada Allah, maka Allah karuniakan furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi nggak sembarangan ya. Oh, kalau ada yang mengatakan begini, monggo silahkan ya. Karena belum menghujat mereka, kita tidak boleh menyaksikan mereka. Mungkin mereka dapat dari guru-guru mereka, tapi kita punya keyakinan ya, yang Al-Quran menyampaikan akan disampaikan, akan ditanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu syahidana ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya. Jelas ini, clear sebenarnya ya. Kami menjawab, ya. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya, di ayat An'am tadi ya 128 bersaksi mereka mengatakan, ya Allah, mereka temanku. Ya 130, ya ada Rasul hadir kepada kami. Kami tahu Rasulnya hadir. Mereka menyampaikan kebenaran, tapi kami ingkar. Maka mereka adalah rugi ya. Kerugian yang nyata bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, manusia dan jin ini sebagian besar, mereka sampaikan di sini Al-Quran, mereka akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selalu mendurhakai Allah. Selalu berprinsip dengan prinsip orang-orang kafir, orang jahiliyah terdahulu. Ya, tidak pernah mau belajar, mau mencari perbandingan antara benar dan salah, tidak mau. Ya, kemudian suka berjidal, berdebat dengan hal yang memang sudah benar. Ya, kita kalau ada hal yang benar sudah difahami, kita sudah merasakan nikmat Allah berikan karunia itu, maka lanjutkan. Kalau sudah diakukan disampaikan yang hak, kita terima itu. Berdalil dengan jelas kita terima, bukan kita sanksikan hal seperti itu. Sehingga nanti kita akan orang-orang yang merugi. Minal khasirin. Orang-orang yang tidak ada artinya akan ditinggalkan Allah, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Thariqah Ba'alawi itu kan Al-Fakir sampaikan 5 hal ya. Harus kita pegang, kita kukuh kuat dalam pendirian kita. Apa? Ilmu, amal,
Warok, khauf, ikhlas. Warok, khawatir, khauf, takut kepada Allah, takut dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap itu suatu yang remeh, dianggap biasa-biasa saja. Ya, nggak bisa seperti itu karena kita apa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya aturan, punya hukum yang jelas. Ya, al-hukum. Apa itu? Al-Qur'an. Ya, furqan, pembeda antara hak dan batil. Kita pegang itu. Ya, tidak bisa kita bengkok-bengkok. Lurus di jalan thariqah sunnah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Kita fokus dengan Al-Qur'an, ya, berupaya untuk selalu fokus dalam Al-Qur'an, mempelajarinya, mentadaburinya itu mempelajari, memahaminya, melaksanakannya dengan istiqomah, ya. Baru menyampaikannya, itu hukum. Seperti itu karena kita sudah apa? Sudah berjanji kepada Allah. Ya. Berjanji kepada Allah bahwa kita mengakui Tuhan kita adalah Allah. Itulah innal ladzina qalu rabbunallah. Udah itu. Akhaf itu ya. Summastaqamu wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berjanji kepada Allah maka istiqomah. Berjanji kepada Allah maka beramal saleh. Berjanji kepada Allah melakukan kebajikan. Lalu Allah berikan karunia. Apa itu? Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tenang kan kehidupan. Ya, sekarang ketenangan tidak ada, kenapa? Karena kita menselisih hukum Allah. Ya, tidak bersama-sama orang beriman, tidak mencari cara untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama ini. Maka orang seperti itu akan tersesat, teranja-anja, terbawa-bawa dalam kesesatan yang nyata. Ini berbahaya sekali sebenarnya. Nah, cuma kita lalai dengan karena bisikan syaitan tadi, minal jin, yang syaitan yang membisikkan supaya kita itu lalai. Mereka nggak langsung bisikan, langsung ngajak, nggak, pelan-pelan. Dilemahkan dulu akidah kita dulu. Dibengkokkan dulu dalam pemahaman yang salah. Dibelokkan ke dalam majelis yang sesat, yang sanatnya bengkok-bengkok, yang terputus. Sehingga kita tidak mendapatkan ilmu yang benar. Baru satu digiring menuju kesesatan. Ya, sebanyak-banyaknya mereka ambil sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya lepas daripada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini Al-Fakir sampaikan ya, untuk mengingatkan kita semua ya, berleha-leha kita ya dikurangi ya. Keseriusan dalam menempa diri kita, hati kita dalam tempaan ini penting, selalu ditempa hati kita untuk kokoh ya, ketauhidan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sehingga tidak tergoncang-goncang ya, dengan pemikiran-pemikiran, dengan tafsiran-tafsiran akal manusia. Tidak, tapi dengan firman Allah. Dengan ketentuan Allah tanamkan di hati manusia. Ketentuan Allah tanamkan bagi kita adalah diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Ya. Jadi diminta untuk bertakwa kepada Allah. Istiqomah, bersungguh-sungguh. Bukan diminta untuk bersenang-senang. Dalam pekerjaan kita, kita bertakwa. Dalam kehidupan muamalah kita, kita bertakwa. Dalam hubungan kita dengan orang tua, kita bertakwa. Dalam hubungan dengan suami istri, kita bertakwa. Dalam hubungan dengan saudara, kita bertakwa. Dalam hubungan bermajelis, kita bertakwa. Dalam hubungan dengan masyayikhnya, bertakwa. Dalam hubungan sosial lebih luas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah konsep dalam beragama. Sudah nggak boleh lepas lagi. Sudah dalam satu pondasi yang kokoh, gigit dengan gigi geraham sekuat-kuatnya, jangan dilepas, karena begitu terlepas maka terlepaslah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masif setan menyerang dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah, itulah mereka punya tujuan supaya menghancurkan manusia ya. Kemudian Allah kokohkan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 88, dan buka Al-Isra 88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka sedang membantu satu sama lain. Artinya ini loh, ini ayat ini, firman ini mengokohkan tadi surat yang saya sampaikan di Al-Jin ayat 7 tadi, wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada.
Ya. Manusia dan jin ini suka berbantah-bantahan, suka mempermasalahkan satu pemahaman yang sudah benar, suka memasang hukum yang sudah benar, didebatkan, berjidal, mencari pembenar masing-masing. Maka mereka kan Allah ditawarkan oleh Allah, silahkan buat Al-Quran kalau kau bisa. Ini maksudnya Allah begitu, jika kamu buat monggo silahkan, kamu tidak akan bisa membuat bahkan satu huruf pun. Ya, Allah berikan pemahaman gampang itu, silahkan buat sayap nyamuk satu, bisa tidak gitu. Banyak perumpamaan yang Allah buat di Al-Quran. Untuk apa? Supaya manusia dan jin sadar bahwa kita semua itu minal khata'an. Kita ini betul-betul lemah dalam segala hal. Maka bergantunglah hanya kepada Allah, bukan pada selain Allah. Ya, karena pemahaman seperti ini sudah sangat biasa Fakir sampaikan kepada kita semua. Ya, untuk apa? Mengapa harus diulang ya Habib? Kenapa harus diulang? Ini karena ada satu kepentingan. Apa itu? Pemahamannya lebih dalam, ya, tentang jalannya Allah, tentang menuju Allah Subhanahu wa taala, tentang thariqah sunnah, thariqahnya Nabi SAW. Itu dengan menyempurnakan amal kita, menyempurnakan Al-Quran, ya, artinya apa yang sampai lakukan kita sempurnakan dengan amaliyah kita, walaupun belum tentu sempurna kita. Sebenarnya apa yang sampaikan, belum tentu kita sempurna dalam beramal, tapi kita berupaya menyempurnakan amal kita. Ya, Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 179. Abdullah syaitan rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsir minal jinni wal ins. Sungguh kami akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Mereka memiliki hati, ya, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya hati tapi hatinya mati, tidak digunakan untuk merasakan ciptaan Allah, memahami ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah, tidak dibuat untuk itu, tapi untuk memendam prasangka dan kebencian, ya, sehingga terkena masalah hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwanya melanggar hukum Allah, punya mata, pandangan, penglihatan, tidak melihat karunia Allah, kekuasaan Allah, apa yang Allah ciptakan ini tidak diperhatikan, tidak bersyukur kepada Allah atau tak memperhatikan yang hak. Tidak. Ya. Ya. Walahum adanul la yasma'una biha. Ya. Dan mereka mempunyai telinga, ya. Mempunyai telinga, ya, telinga yang kita punya ini, ya, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Berat. Mendengarkan ayat Allah berat. Lebih cepat-cepat pergi. Gak mau bertahan, gak mau bersabar untuk memahami, mentadaburi Al-Quran. Tidak mau bersabar. Ya, bersabarlah kita dalam mentadaburi Al-Quran dan menjalankan perintah Allah yang hak. Bersabarlah kita dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus padan. Supaya tidak kena hukum seperti ini. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang yang lengah, ya, lupa, lalai. Ya, Allah berikan Allah sampaikan lalai ini, ya, lalai itu bisa terus lalai. Atau begitu kita membaca dapat hidayah dari Allah, kita perbaiki amal kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, masyarakat kita, seluruhnya. Kita perbaiki hubungannya. Agama menciptakan kebaikan. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam tinggi. Ada menyampaikan ketinggian Islam dalam adabnya, akhlaknya, perilakunya, hukumnya. Seluruhnya, Masya Allah, diatur dalam agama kita ini, Islam. Maka bersyukurlah jadi orang beragama Islam. Nikmat mana lagi selain Islam.
Ya. Ya. Dan Allah juga memberikan satu kebaikan kepada jin dan manusia. Ya, memberikan satu keutamaan bagi jin dan manusia. Silahkan kalau memang bisa mencari Allah, menuju Allah, memahami hukum Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, monggo, silahkan. Ya, berupaya, ya, mencari orang yang bisa membawa menuju Allah, artinya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kita, bisa istiqomah, bisa punya harapan hanya kepada Allah. Silahkan kata Allah. Allah firman surat Ar-Rahman ayat 33. Wa min syaitonir rajim, ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan dari Allah. Illa bisultan. Apa kekuatannya? Rahmat Allah, hidayah, inayah, kebaikan dari Allah, rizqan kariman, rizqan hasanan. Rizki yang turun dari atas langit, yang dari bawah, dari bumi. Berikan kebaikan kepada manusia dan jin. Ya, untuk mengelolanya. Dunia diberikan pada manusia untuk mengelolanya. Khususnya manusia menjadi khalifah di muka bumi. Tapi apa bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau kita bertenang-tenang, santai-santai, tidak punya harapan kepada Allah, anggap senang, biasa-biasa saja. Oh, duduk biasa mendengarkan saja, tidak mau mengambil hikmah daripada apa yang tadi disampaikan. Berarti tidak masuk. Ilmu tidak masuk. Pada Allah yang akan memasukkan ilmu, tidak mungkin tidak masuk kalau kamu sudah duduk istiqomah begini. Yu'alimuhumul kitab, ya, masuk. Allah yang memberikan dalam hatimu kemudahan-kemudahan itu. Ya. Pahami ya? Maka bersyukurlah jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan untuk menjadi orang yang kafah. Orang yang mudah bersyukur, orang yang mudah bersabar. Ya. Orang yang punya etika kepada Allah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan, kamu diberikan jalan dalam satu thariqah yang hak. Maka kamu harus mempunyai rasa, ya, kepedulian yang besar, ya, kepada dirimu bahkan sendiri, keluargamu, ya, kepada orang-orang yang beriman, atau kau bisa mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Itu baru rasa syukur. Maka mudah-mudahan, ya, Allah memberikan kebaikan terus kepada kita, ya, dan kemudahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, tidak mudah menekan bisikan daripada syaitan, minal jin yang kafir, ya, tapi kita betul-betul mendengarkan apa yang Al-Fakir sampaikan ini. Karena apa Al-Fakir sampaikan ini? Satu keutamaan untuk memperoleh hal yang utama. Itu apa? Kedekatan diri kita kepada Allah, sehingga ada ketenangan batin kita, hati kita. Kita punya harapan hanya kepada Allah. Itu harapannya. Harapan kepada Allah. Allah turunkan rahmat yang besar. Allah berikan penjagaan dengan malaikat yang punya tanda, mendoakan kita selalu. Itu, ya, bukan korin-korin yang sesat. Karena kita bermaksiat kepada Allah, maka dilepaskanlah koin-koin yang sesat, sehingga koin itu nempel pada kita, melukai kita, menyakiti kita. Ya, mudah-mudahan kita dalam keutamaan, keikhlasan dan kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat yang penuh kemuliaan pada malam hari ini, ya, mari kita berzikir sedikit, paling 15 menit, ya. Kita melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, ya, dalam satu majelis yang mulia, majelis yang utama, dalam majelis yang pertama di awal dengan berzikir kepada Allah, ya, seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian yang kedua, mau'idhah hasanah, memahami firman-firman Allah, tadabbur Al-Qur'an. Yang ketiga, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hanya mengingatkan sekali lagi bahwa ingat ya, gaib, hal yang gaib itu tidak sembarangan. Yang mengetahui gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan berusaha untuk bagaimana tahu gaib. Ya, apa yang kita ketahui yang biasanya ini sebagai saksi segala macam itu gaibun nas, bukan gaibullah. Gaibullah sangat jauh. Bagaimana kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada manusia, kemudian dia menerimanya dan dia bertobat kepada Allah, sudah sangat mulia. Ya, yang mulia adalah dai ilallah. Orang yang betul-betul berdakwah di jalan Allah, bersungguh-sungguh, jangan mencari suatu kepintaran, kebolehan yang akan menjerumuskan kamu dalam kesesatan. Allah berfirman surat Saba ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan ini. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, namanya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu annau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ini hanya untuk jin, untuk kita juga, ya. Untuk siapapun namanya manusia dan jin yang Allah ciptakan ini, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Bagaimana bisa menyampaikan firman Allah, ya, dari bibir kita yang penuh rahmat sehingga masuk ke hati hamba yang penuh rahmat, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Bukan ingin begini, ingin ngobati orang atau begini, ingin menjadi dukun, ingin auzubillah min dzalik. Ya jangan, yang mau jadi masyhur jadi gini, tidak usah. Jadilah orang-orang yang mendekatkan dirimu kepada Allah, jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, jadi orang yang bisa membawa umatnya Rasulullah untuk rukuk dan sujud, untuk mohon ampun kepada Allah, untuk bertobat. Jadikanlah kita sebagai orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang dirahmati Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi tipu daya syaitan yang terkutuk, yang menjadikan orang-orang yang sabar dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan bagi kehidupan kami ya Allah. Keberkahan dari langit dan dari bumi, keberkahan orang-orang bertakwa, keberkahan orang-orang yang rukuk dan sujud di malam hari, keberkahan orang-orang yang berpuasa di siang hari, keberkahan orang-orang yang makbul doanya, keberkahan orang-orang yang bisa menyampaikan yang hak, yang bisa menyampaikan hal itu batil dan harus menjauhinya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kehidupan kami secara menyeluruh di dunia ini ya Allah, dan berikanlah keberkahan pada kami kehidupan di akhirat yang abadi, ditetapkan sebagai hamba-Mu, hamba-hamba yang bertakwa kepadamu, hamba-hamba yang tulus untuk menjalankan perintah agamamu, menjunjung agamamu, hamba-hamba yang tidak merugi ya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.